Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam mata kuliah Pengelolaan Bisnis Event dan MICE. Saya akan menjadi dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Saya harap kita dapat bekerja sama untuk menciptakan proses belajar mengajar yang maksimal. Yang pasti mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat menarik. Jadi saya harap kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan ini. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Siapkan diri, fokus, dan serius. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kali ini merupakan pertemuan pertama, yang dimana di pertemuan pertama ini kita belum terlalu banyak membahas materinya ataupun belum terlalu dalam membahas materinya. Jadi di pertemuan ini kita masih membahas terkait introduction dulu ataupun pengantar dulu dari mata kuliah ini. Kalau misalnya kita langsung banyak materinya, nanti kalian langsung mabok, akhirnya nanti langsung ilfil dengan mata kuliah ini, gitu kan. Oke, kita langsung ke slide pertama. Kita melihat dulu nih definisi dari MICE itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa MICE ini merupakan singkatan dari keempat kata ini, yaitu Meeting, Incentives, Conference, dan Exhibition. Yang mau saya tunjukkan di sini adalah pengertian dari masing-masing keempat kata ini. Yang pertama adalah meeting. Meeting itu merupakan sebuah rapat, pertemuan, ataupun persidangan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satu asosiasi, perkumpulan, atau serikat dengan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam organisasi. Nah, jadi intinya di sini adalah meeting itu merupakan sebuah persidangan ataupun pertemuan dari sebuah organisasi ataupun sebuah serikat yang dimana ada tujuan yang hendak dicapai di sana. Ada kesepakatan yang biasanya yang hendak dicapai di sana, seperti itu. Nah, yang kedua, pengertian dari incentives. Incentives ini adalah suatu kegiatan biasanya berupa perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai penghargaan atas prestasinya. Nah, mungkin selama ini sering kalian dengar ya bahwa incentives itu lebih identik dengan uang ataupun honor seperti itu ya. Namun dalam konteks MICE ini, insentif ini lebih dikaitkan ke sebuah kegiatan berupa perjalanan, yang dimana perjalanan itu diberikan kepada karyawan ataupun mitra usaha yang berprestasi seperti itu. Yang selanjutnya kita lihat pengertian dari conference. Conference ini merupakan sebuah kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang, biasanya berupa negarawan, usahawan, ilmuwan, dan lain sebagainya, untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Nah, mungkin sekilas kalian agak melihat agak ada kemiripan antara meeting dan conference ya. Memang ada kemiripan. Cuman di sini yang membuatnya berbeda adalah meeting itu biasanya sebuah perkumpulan yang dimana orang-orangnya itu biasanya sudah saling kenal satu sama lain gitu. Sedangkan di conference ini biasanya orang-orangnya itu belum kenal, tapi mereka memiliki satu frekuensi gitu, apa namanya, satu minat gitu. Ilmuwan, misalnya ilmuwan di bidang pariwisata gitu kan, usahawan di bidang kuliner dan lain sebagainya. Dan biasanya kumpulan dari conference ini lebih banyak pesertanya dibandingkan meeting, seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat definisi dari exhibition. Kalau ini saya rasa kalian sudah familiar dan sudah tahu bahwa exhibition ini merupakan suatu kegiatan pameran yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi suatu produk gitu. Nah, jadi ini pengertian dari keempat kata ini. Sebenarnya banyak para ahli yang telah membuat pengertian dari masing-masing keempat kata ini. Cuman yang saya ambil adalah yang ada di slide dan rata-rata sebenarnya
pengertian yang telah dibuat oleh para ahli tersebut itu secara umum sama, hanya redaksionalnya aja mungkin yang sedikit berbeda, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi nih deh pengertian-pengertian dari keempat kata ini dari ahli-ahli yang lain, baik itu di buku ataupun di internet, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau melihat istilah-istilah MICE. Nah, di sini ada beberapa istilah yang saya tampilkan ya. Ini sebenarnya masih sebagian kecil dari istilah-istilah yang ada di MICE. Jadi nanti kalian akan temui istilah-istilah ini selama mengikuti perkuliahan ini. Ada beberapa yang mungkin sudah familiar di telinga kalian dan ada beberapa yang belum gitu. Misalnya seperti di sini ada registrasi. Ini saya rasa sudah familiar. Misalnya ada lighting, talent, partisi, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali nanti istilah-istilah yang akan muncul. Jadi kalian siap-siap aja. Selanjutnya, kita mau melihat kaitan antara MICE dan pariwisata. Kenapa pariwisata itu perlu tahu atau perlu mempelajari tentang MICE? Kita akan lihat di sini alasan-alasannya. Di sini ada 4 alasan kenapa MICE dan pariwisata itu saling berkaitan. Yang pertama di sini adalah MICE itu banyak menggunakan fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Eh, Kebayang nggak? Jadi di sini kalau misalnya kalian melihat suatu event ataupun suatu kegiatan, pasti itu banyak sekali menggunakan fasilitas ataupun infrastruktur pariwisata. Contoh, hotel. Biasanya kalau misalnya di dalam suatu daerah ataupun suatu kota diadakan sebuah kegiatan yang dimana pesertanya itu berdatangan dari luar negeri ataupun dari berbagai daerah lain, pasti menginap di hotel kan, nah, seperti itu. Bahkan hotel ini tidak cuma dijadikan sebagai penginapan, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan di ballroom hotelnya misalnya, seperti itu. Nah, contoh lain misalnya kayak bus, itu juga merupakan fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Nah, biasanya yang memfasilitasi peserta untuk berkeliling misalnya dari venue ke penginapan dan sebaliknya gitu itu pasti menggunakan yang namanya bus untuk transportasinya mereka. Nah, masih banyak lagi fasilitas-fasilitas pariwisata yang biasanya digunakan dalam kegiatan MICE ini. Yang kedua, alasannya adalah banyaknya pertemuan-pertemuan yang dilakukan antar negara ataupun regional. Nah, maksudnya di sini adalah dengan adanya pertemuan-pertemuan ini, baik itu antar negara ataupun antar regional, otomatis pesertanya itu akan melakukan perjalanan gitu kan. Nah, misalnya contohnya nih, kegiatannya diadakan di Jakarta. Di Jakarta, misalnya kegiatan konferensi gitu. Pesertanya itu berasal dari Malaysia, dari luar negeri lah, dari Thailand, dari Korea, dari Rusia dan lain sebagainya. Otomatis kan untuk mengikuti kegiatan itu mereka pasti melakukan perjalanan gitu kan. Nah, jadi kenapa MICE itu erat kaitannya dengan pariwisata? Karena mereka melakukan perjalanan itu tadi, seperti itu. Terus yang ketiga adalah berkarakteristik padat karya. Segala jenis aktivitas pariwisata banyak diterapkan. Nah, benar. Jadi di MICE ini banyak sekali aktivitas pariwisata yang diterapkan. Misalnya nih contoh, di MICE itu pasti ada yang namanya pre and post gitu kan. Jadi di pre and post ini biasanya akan dilakukan ataupun akan ditawarkan kegiatan perjalanan wisata sebagai komplimen gitu. Uh, Misalnya kalau misalnya ada kegiatan di Jakarta dan pesertanya itu banyak dari luar, saya yakin misalnya mereka datang ke Jakarta itu tidak tidak hanya untuk mengikuti kegiatan itu saja. Pasti sebelum kegiatan mereka akan jalan-jalan dulu. Setelah kegiatan pun mereka akan jalan-jalan dulu. Sama seperti kalian mungkin ya, ataupun kita gitu kan. Kalau misalnya ada kegiatan di suatu kota, pasti kita akan jalan-jalan dulu kan di sana gitu. Jadi nggak mungkin kita mengikutinya hanya untuk kegiatan itu saja. Kecuali mungkin kita orang sibuk ataupun orang eksekutif gitu yang banyak kegiatan, yang dimana tidak punya waktu untuk jalan-jalannya, itu beda cerita gitu. Terus
Contoh lain, aktivitas lain yang biasanya diterapkan, misalnya kayak eh, kulineran gitu kan, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan aktivitas pariwisata yang yang diterapkan di MICE ini. Seperti itu. Terus alasan yang keempat adalah kegiatan perjalanan wisata kerap kali dijadikan sebagai komplement dalam kegiatan MICE. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa eh, biasanya orang-orang yang datang untuk mengikuti MICE di suatu kota pasti mereka itu jalan-jalan dulu. Itu merupakan sebuah kegiatan komplementnya, seperti itu. Jadi ini alasan-alasan kenapa MICE dan pariwisata itu sangat berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke potensi bisnis MICE. Nah, ini perlu nih bagi kalian yang mungkin nanti suatu saat akan membuka sebuah perusahaan IO gitu kan. Jadi kalian perlu tahu nih potensinya seperti apa gitu. Nah, kita lihat di sini potensinya. Yang pertama adalah organisasi ataupun pemerintahan ataupun swasta selalu memiliki program kerja yang berbentuk MICE ataupun pameran produk. Nah, ini pasti ya. Jadi biasanya pemerintahan ataupun swasta pasti ada yang namanya program kerja kan gitu. Nah, program kerja itu biasanya selalu dibahas dalam bentuk rapat, dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Kan pasti ada gitu. Nggak mungkin dalam suatu instansi itu, baik itu pemerintahan ataupun swasta itu, nggak ada program kerja. Nah, itu merupakan potensi untuk bisnis MICE gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dari alasan ini bahwa uh, MICE itu nggak bakalan mati gitu. MICE itu akan terus tumbuh karena selama instansi pemerintah ataupun swasta itu ada gitu. Mereka pasti buat yang namanya program kegiatan. Nah, itu. Terus yang kedua, anggaran yang disediakan oleh organisasi juga biasanya tidak sedikit. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya pemerintah ataupun swasta dalam membuat program kerja, mereka itu nggak bakalan sedikit membuat anggarannya gitu. Misalnya membuat meeting di hotel mana, pasti anggarannya banyak gitu. Membuatkan perjalanan dinas kemana, pasti anggarannya banyak gitu. Ya tahu sendiri kan kita gitu. Terus yang selanjutnya adalah pelaku MICE biasanya golongan masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, itu ya otomatis ya biasanya melakukan perjalanan MICE itu adalah masyarakat yang ekonomi menengah ke atas gitu. Yang menengah ke bawah biasanya jarang ya untuk ikut MICE gitu. Jadi ini merupakan potensi nih gitu. Uang mereka jangan sampai kemana-mana gitu. Harus kita ambil nih. Kita sebagai IO-nya harus mengambil peluang itu gitu loh. Jadi uang yang mereka habiskan itu ya kalau bisa ke kita, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah pertemuan pertemuan biasanya diadakan secara bergiliran antar negara, anggota asosiasi dan secara berkelanjutan ataupun kontinu gitu. Nah, kegiatan ini pasti terus-menerus akan dilakukan gitu. Kalian sering lihat kan kalau misalnya ada kegiatan kayak misalnya Olimpiade sekali 4 tahun, dia berganti-ganti kotanya. Pekan olahraga nasional sekali 4 tahun berganti-ganti kotanya dan itu akan terus ada, akan terus berlanjut dan pindah-pindah. Itu juga merupakan potensi yang harus diambil, yang harus dioptimalkan oleh para pebisnis MICE gitu. Dan yang terakhir di sini adalah pada umumnya peserta MICE itu selalu melibatkan banyak peserta, bahkan membawa keluarga. Ini sekitar 30%. Pasti ya kalau misalnya ada sebuah kegiatan MICE itu ya pasti pesertanya tuh akan banyak gitu. Biasanya pasti banyak gitu. Misalnya contohnya kayak Asian Games gitu kan, banyak nih dari berbagai negara datang. Terus kegiatan apa lagi? Misalnya kayak konser ataupun pameran pasti nanti banyak orang yang akan terlibat gitu. Bahkan ada beberapa dari mereka itu sekitar 30% itu bawa keluarganya gitu. Nah, udah berapa kali lipat tuh gitu orang yang datang seperti itu. Jadi ini merupakan potensi-potensi yang harus dioptimalkan oleh pebisnis MICE gitu. Jadi dari sini kalian mulai membayangkan nih, oh ternyata berbisnis MICE ini ternyata menjanjikan gitu. Seperti itu.
Nah, yang selanjutnya kita masuk ke manfaat dari bisnis MICE. Nah, manfaat dari bisnis MICE ini yang pertama adalah interaksi yang tinggi antar pelaku MICE dengan pelaku usaha dan masyarakat lainnya. Nah, dengan adanya kegiatan MICE ini, interaksinya itu semakin tinggi ya, antara peserta dengan pelaku usaha MICE itu sendiri dan juga dengan masyarakat gitu. Dalam kegiatan MICE ini kan pasti nanti misalnya pesertanya itu mau makan-makan, pasti mereka nanti beli di eh, jualannya masyarakat seperti itu kan. Banyak sekali nanti interaksi yang terjadi. Dalam kegiatan MICE juga nanti butuh apa namanya, butuh perlengkapan-perlengkapan yang dibeli, misalnya kayak kaos ataupun kayak hadiah ataupun penghargaan. Nah, nanti kan otomatis usaha-usaha masyarakat kecil kan yang diberdayakan seperti itu. Jadi dengan adanya MICE ini semuanya itu serba padat karya gitu loh. Semuanya itu serba terlibat, mulai dari pengusaha kaos, pengusaha makanan, pengusaha apa namanya, talent, artis, pengisi-pengisi acara dan lain sebagainya itu pasti nanti semua terlibat seperti itu. Terus yang kedua, manfaat dari bisnis MICE ini adalah pelaku bisnis MICE itu memiliki waktu tinggal lebih lama sehingga jumlah pengeluarannya itu lebih tinggi. Nah, ini benar. Dengan biasanya nih kan kalau misalnya dalam suatu kota ataupun suatu negara itu ada kegiatan MICE, nggak mungkin cuman jarang biasanya cuman sehari. Kayak kayak Olimpiade itu kan berhari-hari tuh, kayak PON itu berhari-hari gitu. Biasanya itu lama gitu loh. Dengan lamanya mereka tinggal itu otomatis pengeluarannya mereka juga akan tinggi gitu. Jadi ini bermanfaat sekali bagi pelaku-pelaku usaha yang akan terlibat di bisnis MICE ini gitu. Mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Nah, selanjutnya menumbuhkan citra positif bagi penyelenggara daerah dan daerah penyelenggara. Eh, ya, ini otomatis ya karena biasanya kalau suatu daerah itu dijadikan sebagai tuan rumah gitu, misalnya kayak Lampung nih dijadikan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, kan otomatis citra dari Lampung ini akan membaikkan, akan baik istilah maksudnya akan baik di mata daerah-daerah lain gitu kan, akan banyak yang menilai misalnya, oh Lampung ternyata layak jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional karena fasilitas-fasilitasnya sudah bagus seperti itu. Otomatis citranya itu akan lebih meluas seperti itu dengan adanya kegiatan MICE ini gitu. Ya, masyarakat yang ada di daerah itu pasti otomatis akan bangga dengan dijadikannya daerah itu sebagai tuan rumah dari kegiatan yang akan diadakan seperti itu. Nah, yang terakhir di sini umumnya MICE itu diselenggarakan saat low season sehingga fluktuasi kunjungan wisata menjadi stabil. Nah, ini benar. Jadi, biasanya kegiatan MICE ini diadakannya itu di low season gitu. Nggak jarang kegiatan MICE itu diadakan di peak seasonnya, di peak season atau di hari-hari libur, di hari-hari besar seperti itu. Kayak di Desember ataupun di bulan Juni atau Juli itu jarang. Biasanya diadakannya itu di bulan Maret, April, atau di bulan September, Oktober gitu. Nah, ini merupakan salah satu strategi untuk tetap memajukan pariwisata gitu. Di saat lagi sepi-sepinya wisatawan yang datang ke suatu kota gitu kan, dengan adanya MICE ini jadi wisatawan tetap datang seperti itu. Jadi ini merupakan sesuatu upaya untuk menstabilkan fluktuasi kunjungan seperti itu. Ini merupakan manfaat bisnis MICE dalam konteks pariwisata seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat perkembangan dari bisnis MICE itu sendiri. Yang pertama di sini kita melihat bahwa perkembangan bisnis MICE itu berawal dari perkembangan teknologi dan inovasi bisnis yang sangat pesat. Seperti yang telah kita ketahui ya bahwa di beberapa dekade terakhir inilah gitu, banyak sekali penemuan-penemuan, banyak sekali teknologi-teknologi baru gitu. Setiap 5 tahun terakhir, 5 tahun kemudian ada lagi penemuan baru, 5 tahun berikutnya ada lagi penemuan baru di berbagai bidang gitu. Nah, itu merupakan awal dari perkembangannya dari bisnis MICE ini. Nah, selanjutnya
perkembangan teknologi dan inovasi-inovasi tadi itu biasanya diformulasikan dalam bentuk pertemuan ataupun pameran gitu. Nah, jadi dari penemuan-penemuan itu nanti biasanya akan dipublikasikan dalam bentuk pameran, akan dirapatkan dalam bentuk meeting, akan disosialisasikan dalam bentuk conference seperti itu. Jadi biasanya penemuan-penemuan ini untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas dari masyarakat itu akan diadakan dalam bentuk pertemuan itu tadi gitu. Nah, dari situ awal mulanya. Nah, hingga akhirnya pada di dekade 80-an, tahun 80-an, kawasan Asia itu menjadi tempat penyelenggaraan MICE tertinggi ketiga setelah Eropa Barat dan Amerika Utara. Nah, jadi di dekade 80-an itu mulai nih berambah ke Asia dari yang awalnya perkembangan teknologi yang pesat dan inovasi bisnis yang sangat pesat dan diformulasikan dalam bentuk pameran, dalam bentuk konferensi rapat, dan mulailah di Asia itu di dekade 80-an ini mulai banyak diadakan kegiatan pertemuan ini gitu. Di Asia ini merupakan penyelenggaraan MICE tertinggi nih setelah Eropa Barat dan Amerika Utara yang biasanya tempat formulasi ataupun tempat pertemuan-pertemuan penemuan-penemuan teknologi tadi gitu. Nah, di Indonesia sendiri cikal bakal MICE ini diawali dengan adanya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Tahu kan konferensi Asia Afrika yang di Bandung gitu. Jadi awal mulanya dari situ cikal bakalnya bisnis MICE ini bermula di Indonesia. Nah, selanjutnya di Indonesia dari 20 juta wisatawan, 50% adalah perjalanan bisnis. Ini data dari Kemenpar tahun 2019. Nah, di sini kita ketahui bahwa eh, dari 20 juta wisatawan itu ternyata 50% nih mereka melakukan perjalanan bisnis gitu. Nah, itu eh, nah hingga akhirnya eh, Global Business Travel Travel Association atau GBTA itu tahun 2014 transaksi wisata di seluruh dunia itu mencapai 1,18 triliun dolar AS ya. 50% dari jumlah itu adalah perjalanan bisnis gitu. Jadi itu perkembangan bisnis MICE itu dari awal hingga saat ini diakui oleh GBTA ya, Global Business Travel Association, bahwa 1,18 triliun dolar AS itu transaksi itu 50% itu adalah perjalanan bisnis gitu. Jadi sangat berkembang, kalau dari sini kita lihat sangat berkembang pesat ya gitu. Perkembangan dari bisnis itu sangat menjanjikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat nih daerah-daerah yang ataupun kota-kota di dunia yang menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan MICE. Yang pertama kita lihat dari berdasarkan country, berdasarkan negara. MICE Worldwide Ranking ataupun berdasarkan country tadi ya. Kita lihat di sini yang menjadi nomor satu pusat penyelenggaraan MICE itu adalah USA ya, Amerika. Terus yang dilanjutkan dengan Jerman, Spanyol, Prancis, UK, Italia, dan sampai Kanada. Gitu. Ini berdasarkan data dari ICCA tahun 2018. Nah, sekarang kita melihat ranking di Asia. Gitu. Di Asia sendiri, kalau kita lihat di sini Indonesia masuk ke deretan 10 gitu. Dan yang nomor satunya adalah Jepang. Nah, terakhir ada Olimpiade Tokyo ya di Jepang gitu. Nah, jadi yang menjadi pusat penyelenggaraan MICE itu masih Jepang kalau di Asia. Dilanjutkan dengan China, Korea, Thailand, Taipei, India, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri berdasarkan kota Indonesian Ranking itu masih Bali yang memegang. Ya, kita tahu sendiri lah ya, Bali masih tempat apa ya namanya, masih tempat favorit gitu lah, masih primadona bagi orang-orang untuk mengadakan kegiatan di sana karena memang selain fasilitasnya juga lengkap dan didukung dengan objek wisata di sana juga sangat indah sehingga akan menjadi satu paduan yang sangat menarik gitu kan.
Selanjutnya kita lihat Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan terakhir Makassar. Kalau kita lihat di sini Lampung belum masuk ya gitu. Nah, ini nih jadi pertanyaan bagi kita, kenapa Lampung belum masuk menjadi top 10 jadi penyelenggaraan MICE di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita cari tahu nih lebih lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke organisasi bisnis MICE. Nah, banyak sebenarnya organisasi-organisasi eh, yang bergelut di bidang MICE ini, mulai dari ICCA, International Congress and Convention Association, UIA, IF, IFCT, sampai ke PCO ataupun BIO ini. Banyak sekali organisasi-organisasinya. Nanti bisa teman-teman cari tahu lagi di internet ataupun di buku-buku itu banyak sekali. Nah, selanjutnya segmen pasar dari bisnis MICE ini yaitu ada international organization, ada government, pemerintah, ada company ataupun corporate atau perusahaan swasta, instansi pendidikan, partai politik, himpunan, komunitas, bahkan sampai ke family. Family juga merupakan segmen pasar ya. Misalnya kayak acara-acara perjalanan sekeluarga gitu kan, itu sebuah perjalanan insentif, ataupun eh, kegiatan-kegiatan reunian gitu-gitu kan, itu merupakan kegiatan family atau keluarga gitu. Ini merupakan segmen yang menjadi pasar bagi orang-orang yang menjadi segmen pasar dalam bisnis MICE ini gitu. Nah, sekarang kita lihat faktor penting dalam pengembangan bisnis MICE. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah bisnis MICE gitu, dalam suatu daerah kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama adalah convention centernya beserta fasilitasnya yang pasti gitu. Jadi kita lihat dulu nih di suatu daerah ini mau mengembangkan suatu bisnis MICE itu ada nggak convention centernya dan fasilitasnya yang lengkap seperti itu. Karena ini merupakan karena itulah yang menjadi tempat mereka untuk mengadakan kegiatan gitu. Kalau nggak ada ya ngapain diadain di daerah itu gitu kan. Terus selanjutnya aksesibilitas dan transportasinya juga dipertimbangkan. Gampang nggak mau masuk ke daerah itu, dan transportasi lokalnya juga lengkap nggak seperti itu. Terus akomodasi dan mealsnya gitu. Banyak nggak hotel-hotelnya, terus restoran-restorannya juga banyak nggak gitu. Profesionalisme penyelenggara ini juga sangat menentukan. Jangan sampai semuanya sudah bagus, misalnya udah ada convention center, aksesnya udah bagus, transportasinya udah bagus, akomodasinya dan restorannya sudah lengkap, ternyata profesionalisme penyelenggaranya itu nggak ada gitu. Nah, jadi percuma seperti itu. Selanjutnya fasilitas penunjang seperti kayak entertainmentnya perlu diperhatikan juga, misalnya kayak mallnya, terus tempat-tempat apalagi ya, biasanya tempat entertainment kayak belanjanya dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah politik dan keamanannya, ini juga merupakan faktor yang paling penting. Kalau misalnya suatu daerah itu uh, keadaan politik ataupun keamanannya lagi ricuh, ya nggak mungkin kita mengadakan kegiatan MICE di sana seperti itu. Nanti kalau dipaksakan akan mengganggu ataupun akan beresiko terhadap keselamatan dari pesertanya seperti itu. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dalam mengembangkan daerah untuk menjadi pusat kegiatan bisnis MICE. Nah, ini nih mungkin perlu kita hal-hal ini mungkin yang perlu kita perhatikan di Lampung. Kenapa Lampung belum masuk ke 10 besar? Mungkin dari 6 faktor ini Lampung masih masih apa namanya ya, masih belum masih belum mencakup dari ke-6 faktor ini. Bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh MICE itu. Di sini ada Asian Games ya tahun 2018 yang diadakan di Jakarta, Palembang, yang cukup sukses ya, apalagi pas pembukaannya waktu itu dan penutupannya sangat megah sekali. Waktu itu eksekutif directornya adalah Wisnu Tama ya. Keren sekali waktu itu pembukaannya.
semua orang salut dengan kegiatan Asian Games ini keren. Nah, contoh selanjutnya ada kegiatan Our Ocean, Our Legacy gitu di Bali. Ini pertemuan dari negarawan-negarawan ya. Terus selanjutnya ada pameran nih, ada travel fair ya. Ada beberapa tour and travel yang memamerkan produk-produk wisatanya di sana. Ada Bayu Buana, Aviatur, Smiling Tour, dan banyak lagi di sini. Kalian juga saya rasa sering ya ikut pameran-pameran gitu. Nah, sekarang kita diskusi nih. Nah, abis ini saya minta kalian untuk diskusi dari kalender eventnya Lampung banyak sekali ya, mulai dari Januari sampai Desember nih gitu. Kalian coba klasifikasikan yang mana masuk ke meeting, yang mana masuk ke insentif, yang mana masuk ke conference, dan yang mana masuk ke exhibition gitu. Jadi coba kalian diskusi bersama kelompok, nanti hasil diskusinya kita dengarkan bersama-sama di kelas Zoom meeting kita nanti. Ini nanti biar kalian lebih paham lagi klasifikasinya ataupun kategorinya, yang mana MICE, yang mana meeting, yang mana eksibisi, yang mana insentif, yang mana conference, seperti itu. Oke, itu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semuanya jelas dan clear ya. Saya rasa kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita sambung di kelas Zoom. Seperti itu. Demikian penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.